warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati darwan falhamilati wiqran faljariyati yusran falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Wassama'i dhatil hubuki innakum lafi qawlim mukhtalif. Yu'faku anhu man ufik kutilal harrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bijalin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim faqabalat imratuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzabal alim wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla birukni wa qala sahirun aw majnun fahadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi wa huwa mulim wa fi adin id arsalna alaihimur rihal aqim ma tadaru min syai'in atat alaihi illa jalathu karramin wa fi samuda id qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atawan amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin wa qauma nuhim min qabl innahum kanu qauman fasikin was samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusiun wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawallanhum fama anta bimalun fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan, waktu, umur untuk berkumpul di tempat yang sangat baik ini ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salah satu bagian dari cara kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu dan mendapatkan ilmu ya. Jadi kita bisa berkumpul di masjid, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu dari siapapun yang menyampaikan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, seperti biasa kita hari Kamis itu ada apel tausiah. Jadi untuk kelas 1A, kelas 1B ya, Ustaz kasih tahu bahwa setiap hari Kamis kita ada apel tausiah. Apel tausiah adalah kegiatan seperti ini yang kalian harus datang tepat waktu. Ya. Jam 7 sudah harus ada di dalam masjid ya. Jadi kalau kalian datang sebelum jam 7 maka boleh meletakkan atau taruh tasnya di kelas masing-masing, kemudian langsung menuju masjid ya. Untuk apa? Untuk hadir di apel tausiah. Nanti kalau misalkan terlambat maka akan ada sanksi, akan ada hukuman ya. Akan ada hukuman. Salah satu hukumannya adalah nanti akan disuruh berdiri di belakang ya. Kalau hari ini karena hari pertama ya apel tausiah, yang terlambat masih di belakang tapi duduk. Tapi besok kalau terlambat maka dia berdiri di belakang ya. Itu sanksi yang pertama. Sanksi yang kedua, kalau terlambatnya lebih dari 1 kali, maka akan dikasih tugas. Sanksi yang kedua, kalau terlambatnya lebih dari 1 kali, akan dikasih tugas. Misalnya hari ini terlambat, ya, sudah dicatat. Nanti Ustadz akan catat yang terlambat, baik ikhwan ataupun akhwat. Ya, Ustadz akan catat. Kalau besok terlambat lagi, orangnya sama yang terlambat, dia juga, maka Ustadz akan kasih sanksi yang kedua. Sanksi yang kedua itu tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menulis, ya, menulis dengan jumlah tertentu. Misalkan menulis istighfar berapa kali? 1000 kali. Mau? Enggak mau. Ya sudah, kalau enggak mau 100 kali. Mau? Enggak mau juga. Kalau tidak mau 50 kali. Nah, kalau enggak mau juga 50 kali, ya sudah, jangan terlambat. Ya. Jangan terlambat. Jadi datang sebelum jam 7, nah, sudah harus ada di ruangan masjid. Paham ya? Kelas 1A, kelas 1B harus seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya Ustadz akan
sampaikan ya hal penting berikutnya, yaitu selama apel tausiah berlangsung ya, kalau ada siswa kelas 1A atau kelas 1B yang merasa kebelet ya, yang merasa kebelet ingin ke kamar mandi ya, ingin BAK atau BAB, maka jangan ditunda, jangan ditahan ya, kamu bisa izin ya, bisa izin ke siapapun gurunya yang ada di dekat kalian, bilang izin mau ke toilet ya, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti malah bocor ntar ya. Oke, itu termasuk yang kemarin ya, termasuk ketika sholat zuhur juga. Ketika sholat zuhur jangan ditahan kalau mau ke toilet, harus langsung ke toilet, boleh ya. Baik, selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan karena ini di awal tahun ajaran ya, Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya menuntut ilmu ya, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mencari ilmu, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Bagi orang Islam menuntut ilmu bagian dari kewajiban ya. Fa inna talabal ilma faridatun ala kulli muslimin ya. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi orang Islam. Maka bagaimana caranya supaya bisa menuntut ilmu dengan baik? Ya, nih kiat-kiatnya Ustaz akan sampaikan. Perhatikan baik-baik. Yang bawa buku boleh dicatat. Yang bawa buku boleh dicatat. Yang pertama, bagi seorang penuntut ilmu penting ya. Yang pertama itu punya kecerdasan. Punya kecerdasan. Satu, punya kecerdasan. Ada nggak orang yang nggak cerdas? Ada. Siapa? Tuh orangnya di pinggir jalan yang dia suka jalan ke sana kemari nggak pakai baju, ya, nggak mandi-mandi. Itu punya kecerdasan apa enggak? Nggak punya, ya. Nah kalian semua punya kecerdasan. Contohnya kalau dikasih uang 2.000, nanti pasti jajan, ya kan? Nggak mungkin dikasih uang 2.000 nanti uangnya disobek, ya kan? Nah itu tahu, jadi tahu fungsinya uang buat apa? Buat dibeliin jajan nanti. Nah itu bagian dari kecerdasan yang kalian punya. Kecerdasan seperti itu kalau digunakan untuk mencari ilmu, maka akan berkembang lebih baik lagi. Ya. Satu, punya kecerdasan. Yang kedua, semangat. Yang kedua, semangat. Orang menuntut ilmu kalau tidak semangat, maka yang terjadi adalah dia di kelas akan main-main. Ya. Di kelas akan main-main, akan ngobrol, ngobrol, main. Nah ini nih, yang nggak bisa berhenti itu ketika dia ngobrol dan main, susah berhentinya. Ya, kalau sudah ngobrol, main, maka susah berhentinya tuh. Makanya semangat itu penting, ada keinginan kuat dalam dirinya untuk menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar harus tahu dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang pelajar yang kewajibannya adalah menuntut ilmu, belajar dari apapun yang dia lihat,
dari apapun yang dia dengar. Ya. Tuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar. Menuntut ilmu itu kadang-kadang memang membosankan. Kadang-kadang bikin males, kadang-kadang bosan. Itu wajar. Karena itu adalah bagian dari ujiannya. Jadi ujiannya bukan ujian penilaian harian atau ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Orang menuntut ilmu itu ada ujian lain. Apa? Ujian menahan diri dari rasa bosan. Rasa bosan, tidak sabaran. Ini yang ketiga kan poinnya kesabaran, ya sabar. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bosan, untuk tidak malas, maka dia akan gagal nanti. Ya, yang terjadi adalah di kelas dia akan tidur paling. Ya. Pada saat gurunya sedang menyampaikan pelajaran, dia tidur. Pada saat gurunya sedang menyampaikan pelajaran, dia malah bermain dengan temannya. Tuh, itu bahaya ya. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, wa irsyadu ustadin, ya. Ada petunjuk dari gurunya. Ya, kalau belajar kan harus ada gurunya, ya. Kelas 1, kelas 2, tolong perhatikan. Kelas 1B, kelas 2B, ya. Tolong perhatikan. Ada petunjuk guru. Orang belajar. Yang keempat poinnya adalah ada petunjuk guru. Ada gurunya, yang akan mengajari. Itu penting. Kalau nggak ada gurunya, bagaimana kalian bisa belajar? Ya, kalian mungkin bisa membaca sendiri buku. Membaca sendiri buku paketnya, tapi belum tentu paham, ya, belum tentu paham sesuai dengan yang seharusnya. Maka guru itu penting, ya, keberadaannya. Paham ya? Itu yang keempat. Nah, yang kelima, watulu zamanin atau lamanya waktu. Waktu yang lama. Waktu yang lama. Ala la tanalul ilma illa bisittatin dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Yang terakhir, lamanya waktu. Jadi orang menuntut ilmu, waktunya harus lama, nggak bisa sebentar. Ya, yang namanya belajar itu lama. Nih kalian sudah yang kelas 1, kelas 1B, kelas 1A. Nih, kemarin sudah lulus dari TK. Ada yang TKA, ada yang langsung TKB. Kalau dari TKA mungkin 2 tahun. Yang TKB udah 1 tahun. 1 tahun itu waktu yang lama. Ditambah dengan SD kelas 1 sampai kelas 6, 6 tahun. Nanti ditambah lagi, dilanjutkan lagi ke SMP. Ya, SMP itu 3 tahun. Tambah lagi dengan SMA 3 tahun lagi. Wah, itu lebih lama lagi. Ya. Maka dengan lamanya waktu yang kalian tempuh untuk belajar, menuntut ilmu, maka ilmu yang kalian dapatkan semakin banyak, ya, semakin banyak. Syukur-syukur, ya, bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kita
Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit itu menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan mengajak kita, akan membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka, ya. Jadi kelas 1B sampai kelas 6B, perhatikan kelas 1A sampai kelas 6C, ya. Perhatikan, ya. Ketika kalian belajar menuntut ilmu, maka sebaiknya kalian benar-benar menggunakan adab akhlak, ya. Menggunakan adab yang baik, akhlak yang baik. Terutama ketika belajar di dalam kelas, ya, terutama ketika belajar di dalam kelas, ketika gurunya menyampaikan pelajaran, maka didengarkan dengan baik. Ya, al-adab a'la natijatan minaz zakat. Adab itu, akhlak itu lebih tinggi nilainya ketimbang kecerdasan, ya. Baik, sampai di sini ada 6, ya, yang sudah dicatat. Silakan itu dipelajari, diterapkan kemudian dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.